Saat ini wartawan tabloid Duta Bangsa TV YouTube sedang datang ke hadir di depan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Kang Dr. Insinyur Haji Herman Heron MSI. Beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI. Sebagai anggota Komisi 6 yang bidangi dengan BUMN, bagaimana Kang Hero biasa disapa akan melihat BUMN yang ada di negeri ini hari ini? Ya, tentu BUMN terus harus kita awasi dan terus kita evaluasi pada setiap rencana kerja yang selalu diajukan kepada DPR pada setiap awal tahun, dan terus kami evaluasi pada berjalannya dan nanti dievaluasi di akhir tahun. Ini memang kegiatan rutin Komisi 6 dalam rangka mengawal terhadap BUMN. Mudah-mudahan sebetulnya dengan manajemen baru yang nakodanya juga baru, ini diharapkan ke depan BUMN bisa meningkatkan kinerjanya, terutama bagi BUMN-BUMN yang memang sampai saat ini banyak masalah ya. Dan saya kira kalau melihat transformasi BUMN yang dulu masing-masing berdiri sendiri sebagai korporasi sehingga berjumlah 140-an lebih, sekarang sudah mulai diciutkan dalam klaster-klaster yang disebut holding BUMN. Nah, holding BUMN ini tentu efektif untuk bisa merawat dan mengelola BUMN agar betul-betul sesuai dengan harapannya BUMN bisa untung, bisa melakukan pengembangannya sendiri, bisa menghasilkan dividen, dan pada akhirnya bisa menopang terhadap APBN. Nah, oleh karena itu pembuatan holding saya kira terus kami cermati. Ada tentu holding-holding yang masih mengikat dalam satu korporasinya, misalkan di ID Food sebagai holding masih nempel di RNI, apakah ini tetap akan disatukan ataukah akan dipisahkan ke depannya, tentu terus dievaluasi, termasuk di dalamnya apakah perlu penambahan subholding baru sebagai penopangnya ataukah tetap dengan subholding yang ada. Memang sampai hari ini tentu kelemahan holding dan subholding itu ada di beberapa jenis BUMN, misalkan farmasi, kefarmasian ini juga memang perlu penekanan, perlu peningkatan, dan harus ada upaya-upaya untuk bisa meningkat karena di holding dan subholding farmasi sedang ada masalah dengan pendapatan. Nah, sama juga dengan holding pangan ya, di ID Food juga ini harus mendapatkan perhatian khusus. Kemudian di karya-karya yang sampai hari ini karya-karya belum diholdingisasi, tentu juga karya-karya harus mendapatkan perhatian khusus di luar dari yang telah berhasil. Misalkan MinID sudah berhasil mengintegrasikan dalam satu wadah MinID, sudah bagus. Kemudian ada Himbara yang memang sudah terbentuk sejak awal sebagai holding perbankan, dan kemudian ada holding industri strategis juga itu sudah mulai kelihatan baik. Kemudian ada holding transportasi, juga ini harus satu ekosistem yang saling menunjang dan mudah-mudahan baik ke depan. Kemudian holding pelabuhan yang sangat baik, holding Injourney yang membawahi Angkasa Pura, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang tentu ini sangat terkait dengan kepariwisataan. Nah, ini saya kira semua ini adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja, dan mudah-mudahan ke depan tentu bisa berhasil dan bisa meningkatkan dividen. Karena harapan ke depan BUMN bukan hanya menghasilkan laba, keuntungan, dividen, tetapi juga bisa menopang terhadap eksistensi Danantara yang hari ini memang sumber pendapatannya masih atau sumber pendanaannya masih dari dividen, kemudian plus dengan dari negara. Nah, kedepannya kalau dividen ini bisa dioptimalkan
keuntungan-keuntungan perusahaan di BUMN bisa ditingkatkan. Ini kan bisa meningkatkan keuntungan, dan kalau keuntungan meningkat pasti dividennya meningkat. Kalau dividennya meningkat, juga sumber pembiayaan terhadap Danantara juga cukup, sehingga Danantara memiliki kecukupan budget, kecukupan dana untuk bisa berinvestasi pada sektor-sektor yang produktif, dan ini bisa mendukung terhadap pembangunan nasional. Selama ini terkesan BUMN merugi, tanggapan Akang? Ada yang merugi, ada yang untung, ya. Dan tentu itulah yang memang menjadi kerja-kerja kami selama ini bersama dengan pemerintah, bagaimana merestrukturisasi yang rugi. Kita juga mempersiapkan PPA sebagai holdingnya sekarang ini adalah holdingnya Dana Reksa sebagai penopang untuk BUMN-BUMN rugi, dan tentu bisa direstrukturisasi oleh mereka. Ya, jadi kita sendiri sudah melakukan beberapa kali rapat yang tentu mudah-mudahan ini efektif dalam merekonstruksi terhadap BUMN-BUMN yang memang merugi. Merestrukturisasinya juga pada sisi baik itu secara keorganisasian maupun secara permodalan. Kang, seberapa besar kontribusi BUMN terhadap APBN negeri ini? Ya, kalau kita menghitung kontribusi besar ya, kita kan bisa menghitung pertama dari pajak, dari sektor pajak, kemudian dari PNBP, yang pasti bahwa dari dividen. Dari dividen ini yang kemudian terhitung sebagai kontribusi BUMN terhadap negara. Tetapi yang dari sektor pajaknya kan lebih besar, gitu ya. Dari sektor pajak, dari sektor pendapatan non pajak itu juga besar. Dan juga bagi BUMN untung tentu ada kewajiban langsung untuk melaksanakan corporate responsibility, corporate social responsibility atau CSR. Ini yang tentu juga bisa bermanfaat langsung kepada rakyat. Zaman Orde Baru kita mengetahui bahwasanya BUMN yang ada di negeri ini adalah tempat singgah para jenderal dan pejabat tinggi yang ada di negeri ini. Apakah iklim itu sampai sekarang masih terjadi, Kang? Ya, ada beberapa BUMN tentu yang korelasinya dengan institusi negara, dan itu ditempatkan di dalam posisi komisaris, ya. Namun sekira terlepas dari penempatan baik di komisaris maupun di direksi dari unsur-unsur tertentu, tentu yang terpenting bagi kami adalah kinerja. Selama bahwa memberikan kinerja baik terhadap korporasi, ya kita berikan apresiasi. Tapi kalau kemudian berkorelasi negatif terhadap korporasi, ya tentu dievaluasi. Terhadap adanya